Pernahkah kamu melihat warna kolam yang berwarna hijau? Warna hijau tersebut dihasilkan oleh alga yang menempati kolam tersebut. Salah satunya adalah spirulina. Spirulina plantensis merupakan jenis mikroalga yang termasuk dalam kelompok Cyanobacteria atau dikenal sebagai ganggang hijau biru. Habitat alami spirulina adalah air tawar dengan pH yang cukup basa di 9-11 seperti danau, rawa, ataupun kolam. Organisme ini juga tumbuh paling baik pada suhu 28-35 derajat Celcius. Juga spirulina melakukan fotosintesis sehingga cahaya matahari sangat dibutuhkan. Pemantauan parameter kehidupan, kepadatan sel, dan laju pertumbuhan menjadi krusial dalam budidaya spirulina. Seperti yang dilakukan oleh PT Alga Bioteknologi Indonesia atau Albitek, pemantauan parameter kehidupan seperti pH, suhu, salinitas, lalu densitas optik spirulina semuanya dilakukan secara manual. Cara tersebut memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil pengukuran. Dalam produksi skala besar, diperlukan metode yang lebih cepat untuk membantu menghasilkan keputusan yang lebih cepat sehingga dapat memaksimalkan proses produksi. Sehingga proyek tugas akhir ini diharapkan menjadi alternatif dari proses pemantauan tadi. Dan inilah kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok tugas akhir dengan judul Smart Microfarm Sistem Budidaya Spirulina Otomatis. Dari judul utama kelompok tadi diturunkan menjadi 3 subjudul yang dibagi pada masing-masing anggota kelompok. Yang pertama dari saya, Faisal Bintang Pratama, dengan NIM 2106011130070 dengan subjudul Sistem Pemantauan Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Sel Spirulina dalam Media Kultur. Saya Aditya Radiantanata dengan NIM 210601119140164 dengan subjudul Sistem Pemantauan Budidaya Spirulina melalui aplikasi berbasis Android. Saya Asrik Nurul Sabila dengan NIM 210601119130058 dengan subjudul Perancangan Sistem Pemantauan dan Pengendalian Parameter Pertumbuhan pada Budidaya Spirulina. Untuk pemantauan kepadatan sel dan laju pertumbuhan, dasar dari sistem ini adalah hukum Beer-Lambert yang menjelaskan hubungan antara absorbansi cahaya oleh larutan dengan konsentrasi zat yang terlarut dalam larutan. Kita dapat mencari densitas optik menggunakan rumus yang tertera pada sebelah kiri, kemudian untuk laju pertumbuhan kita bisa menggunakan rumus yang tertera di sebelah kanan. Pada tahap awal, pencahayaan oleh LED 625 nanometer dimulai untuk memberikan cahaya pada kotak uji. LED dengan panjang gelombang tersebut digunakan karena panjang gelombang tersebut akan diserap oleh pikosianin yang berbanding lurus dengan konsentrasi spirulina dalam larutan. Selanjutnya, sensor cahaya digunakan untuk membaca intensitas cahaya yang melewati kotak uji dan menjadi nilai intensitas mula-mula. Kemudian pompa pertama diaktifkan untuk mengisi kotak uji dengan spirulina yang akan menjadi objek pemantauan. LED kembali dinyalakan untuk menyinari kotak uji yang berisi sampel spirulina. Kemudian sensor cahaya digunakan kembali untuk mengukur intensitas cahaya yang melewati kotak uji, dan hasilnya menjadi nilai intensitas cahaya yang baru. Setelah itu, barulah pompa kedua digunakan untuk mengosongkan kotak uji dari spirulina. Selanjutnya, mikrokontroler akan menghitung densitas optik dari sampel spirulina menggunakan hukum Beer-Lambert. Densitas optik dan waktu pengambilan akan dikirimkan menuju Firebase. Kemudian, aplikasi Android nantinya akan menampilkan data densitas optik dan laju pertumbuhan spirulina dalam bentuk grafik dan juga tabel seperti UI yang terlihat pada layar. Kemudian, aplikasi Android yang dikembangkan juga akan mengirimkan notifikasi siap panen ketika nilai densitas optik spirulina sudah di atas 1,1, sehingga pengguna dapat mengaktifkan pompa saat menekan tombol pada aplikasi yang nantinya akan mengalirkan spirulina menuju tempat penyaringan sehingga dihasilkan spirulina dalam bentuk padatan. Sistem pemantauan dan pengendalian parameter pertumbuhan pada budidaya spirulina terdiri dari 4 bagian, yaitu masukan sensor, keluaran beberapa aktuator, database, dan mikrokontroler. Terdapat 3 buah sensor yang digunakan sebagai masukan, yaitu BH1750 sebagai sensor cahaya, DS18B20 sebagai sensor suhu, dan DF Robot pH meter sebagai sensor pH. Pada bagian terdapat LED merah sebagai aktuator cahaya, pemanas sebagai aktuator suhu, dan pompa DC sebagai aktuator pH yang berfungsi untuk memompa cairan buffer ke dalam media kultur. Terdapat 2 database yang digunakan, yaitu Firebase Real-Time Database sebagai database cloud dan MicroSD sebagai database lokal. Untuk mikrokontroler yang digunakan adalah
juga. Untuk skema kerja dari sistem ini yaitu sistem membaca data yang diterima dari sensor, kemudian nilai data yang diterima dengan set point yang telah ditentukan. Jika nilai yang diterima dari sensor di bawah set point, maka ISP seperti paku microcontroller akan mengirimkan sinyal ke relay agar aktuator menyala. Dan jika nilai yang diterima dari sensor sudah di atas set point, maka ISP sebagai microcontroller akan mengirimkan sinyal ke relay agar aktuator mati. Nilai data dari sensor dan juga kondisi aktuator akan dikirim ke Firebase Real-Time Database melalui jaringan internet dan disimpan secara lokal di microSD. Pada perancangan sistem akan digunakan aplikasi Android sebagai sistem monitoring dari kebun. Berikut merupakan gambaran kerja dari aplikasi tersebut. Pertama, saat aplikasi dibuka, maka aplikasi akan menampilkan splash screen daripada aplikasi. Kemudian pengguna akan diarahkan pada halaman login. Pada halaman login, pengguna dapat melakukan login dan juga registrasi pada akun pengguna. Untuk melakukan login, pengguna dapat mengisi email dan password pengguna dan melakukan login. Kemudian pengguna akan diarahkan pada halaman home. Pada halaman home, pengguna dapat melakukan monitoring pada kebun dengan memilih kebun yang ingin dilakukan monitoring. Maka data sensor akan ditampilkan dan juga pengguna juga dapat melakukan reset siklus pada kebun dengan menekan tombol reset siklus. Setelah melakukan reset siklus, maka siklus akan direset dan juga kebun akan dipanen secara otomatis. Pada halaman dashboard terdapat statistik daripada kebun yang mana berupa grafik dari perubahan optical density setiap harinya. Selain itu terdapat juga tabel dari optical density dan laju pertumbuhan daripada kebun. Pada halaman kontrol, pengguna dapat mematikan dan menyalakan notifikasi, mengatur kontrol, dan juga melakukan logout pada aplikasi.